Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Kembali di mata kuliah Farmasi Industri. Kali ini bersama Ikhwan Yuda Kusuma, MSc APT. Di sini saya akan membahas mengenai sanitation dan hygiene. Ya, apa itu sanitation dan hygiene? Kenapa ini menjadi salah satu parameter penting dalam CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, atau bahkan di GMP, ya, Good Manufacturing Practice. Nah, jadi sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada kegiatannya, kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Jadi mungkin ada yang masih bingung, apa sih Pak bedanya sanitasi dan hygiene, kan sama-sama bersih. Nah, sanitasi itu adalah upaya, ya, untuk melindungi kesehatan dengan cara membersihkan sampai ke mikroba-mikrobanya. Nah, sementara eh, sedangkan hygiene adalah bagaimana caranya, ya kan? Orang memelihara dan melindungi diri agar tetap sehat. Jadi hygiene itu lebih pada diri sendiri, sementara sanitasi itu lebih pada peralatan atau alat, atau bagaimana cara membersihkan eh, alat-alat yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, kenapa ini penting sekali sih? Ingat eh, bahwa sumber pencemaran terbesar dalam sebuah industri farmasi adalah manusia atau personalia atau sumber daya manusia. Jadi kontaminan terbesarnya itu apa sih sebenarnya di industri farmasi? Ya jelas, apalagi produk steril. Makanya produk steril ada yang dibuat di produk steril selalu dibuat di kelas A dan kelas B, ya, di mana mikrobanya sangat terkontrol dengan jumlah tertentu. Di mana di kelas A tidak ada sirkulasi manusia di sana, ya, hanya mesin-mesin saja yang bergerak. Itulah sebabnya kontaminan yang harus dijaga adalah personalia atau manusianya. Yang kedua adalah bangunannya, yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapannya, kemudian ada bahan produksinya dan lingkungannya, ya. Kenapa itu ini harus menjadi sebuah perhatian? Sesuatu ini bisa dicegah agar tidak mengurangi mutu suatu produk, ya. Jadi kenapa manusia? Jadi awalnya adalah seleksi pada waktu penerimaan. Apakah seseorang itu punya sakit atau tidak, punya eh, apa kebiasaan seperti apa, ya kan? Kemudian dilatih kebiasaan, sikap higienis. Jadi setiap karyawan baru dalam industri farmasi harus diberikan pelatihan terkait sanitasi dan hygiene. Kemudian dibuat aturan atau protap bekerja, harus mandi dulu, ya. Jangan sampai tidak mandi. Jadi sangat jarang sekali orang industri itu terlambat, ya. Kemudian pelatihan bekerja sesuai protap atau prosedur tetap, pengawasan, teguran, dan sanksi, kemudian menggunakan pakaian pelindung sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kelas A, kelas B, kelas A tidak ada manusia, ya, kelas B, kelas C, dan kelas D itu pakaiannya berbeda-beda. Dan dengan tidak melepas salah satunya. Misal dari kelas D mau masuk kelas C, itu tidak melepas pakaian kelas D kemudian berganti kelas C, tidak, tapi gabungkan apa menggunakannya double. Begitu masuk kelas A, nah itu juga sama, ya. Kemudian uh, nah kemudian bagaimana cara menghygiene, ya, menghygiene perorangan. Jadi seorang personil diinstruksikan untuk mengupayakan sarana mencuci tangan. Nah, ini yang sedang dibumingkan sekarang, dan apalagi dengan kondisi corona sekarang, yaitu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, ya. Basahi tangan, cuci telapak tangan dengan sabun, ya, selama kurang lebih 20 detik, kemudian bilas selama 10 detik, kemudian tutup kerannya. Biasanya kalau di industri kerannya itu otomatis, ya. Kenapa? Untuk mencegah kontaminasi, ya. Jadi jangan sampai kita sudah menggunakan keran, sudah cuci tangan, kemudian kita putar lagi kerannya, sama aja bohong, gitu, ya. Nah, eh, kemudian hygiene perorangan. Jadi tidak ada, hampir di industri farmasi tidak ada smoking room, ya, karena memang tidak diperkenankan untuk ada orang merokok, makan, minum, mengunyah, memelihara tanaman, menyimpan makanan, hanya di hanya diperbolehkan di area tertentu. Biasanya industri farmasi punya kantin, ya, kantin khusus untuk apa namanya, untuk makan para karyawan. Biasanya tidak bersamaan dengan area
industrinya. Jadi bukan area produksi ya. Jadi sangat berbeda lah. Kalau di tempat kami dulu itu berbeda lantai ya. Kemudian dihindarkan persentuhan langsung antara tangan operator dengan bahan awal ya. Jadi menggunakan alat, semuanya menggunakan alat. Nah, bahan awal atau raw material ya, atau bahan dasar. Raw material itu bahan awal itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah raw material dan packaging material. Artinya apa? Bahan baku dan bahan kemas. Nah, harus ditentukan spesifikasinya ya. Jadi bahan awal itu harus memenuhi spesifikasi tertentu. Spesifikasinya dengan apa, Pak? Dengan melihat nilai AQL. AQL itu apa, Pak? Acceptance Quality Limit. Artinya apa? Limit atau batas kualitas yang diperbolehkan ya. Acceptance artinya disetujui. Jadi batas minimal yang harus disetujui ya. Nah, kemudian vendor audit. Jadi kebetulan dulu saya di bagian QC, di bagian raw material dan packaging material. Jadi saya bisa cerita sedikit bahwa setiap ada bahan masuk ataupun ada packaging masuk, kita sebagai seorang supervisor juga secara kontinu dan berkala itu akan mengaudit vendor kita atau supplier kita ya, supaya semuanya memenuhi kriteria dan kita harus melihat bahwa vendor kita juga melakukan sanitasi dan hygiene yang baik di sana. Jangan sampai sanitasi hygiene di produk awalnya buruk sehingga dapat mempengaruhi di produk akhir. Kemudian protap penanganan bahan awal harus ada, pelaksanaannya konsisten dan ketat ya. Kemudian mesin dan peralatan ini juga warning sekali ya, karena apa? Resiko mix up seperti di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan resiko mix up ya. Bagian yang kontak dengan produk dibuat dari bahan khusus, biasanya menggunakan stainless steel ya, supaya apa? Supaya mudah dibersihkan dan ketika kotoran masih ada dia akan mudah terlihat ya. Kemudian kualifikasi sebelum digunakan produksi, kualifikasi yang kemarin kita bahas ada IQ, OQ dan PQ. Kemudian dibuatkan protap operasional dan sanitasi, kemudian ada validasi dan prosedur sanitasi. Kemudian untuk bangunannya itu rancang bangunnya itu harus dilihat, ada konstruksi dan material, drainase ya kan, pencahayaannya cukup, tidak boleh ada mati lampu, kemudian fasilitas untuk sanitasinya cukup, program pembersihan dan sanitasi dan pelaksanaan konsisten dan ketat, kemudian penggunaan pestisida, desinfektan, bahan pembersih sesuai semuanya. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini ada sanitasi bangunan dan fasilitas. Bangunan digunakan untuk pembuatan obat, didesain dan dikonstruksi dengan tepat. Hendaknya tersedia dalam jumlah yang cukup, sarana toilet dengan ventilasi yang baik, disediakan sarana yang memadai untuk penyimpanan pakaian personil dan milik pribadinya di tempat yang tepat ya. Jadi kita lihat di sini ada garis batas, di situ pasti ada pembersihan dan ada berangkas seperti ini khusus untuk pakaian pribadi dan pakaian untuk masuk ke fasilitas industri. Nah, kemudian ada sanitasi bangunan dan fasilitas. Ini fasilitas kantin ya. Biasanya penyiapan ruang khusus konsumsi di area khusus, sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk, kemudian rodentisida, insektisida dan agen fumigasi dan bahan sanitasi tidak mencemari peralatan ya. Kemudian sanitasi bangunan dan fasilitas itu harus ada protapnya, kemudian prosedur sanitasinya juga harus dilaksanakan secara khusus dan diberikan pelatihan pada operatornya. Kemudian metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Untuk tata letaknya, biasanya alur barang dan alur orang itu tidak boleh sama. Ini adalah kasus kontaminasi yang paling umum adalah terjadi karena alur barang dan alur orang biasanya sama. Tapi kalau di industri farmasi sudah ada flow prosesnya, ya. Kemudian konstruksi dan material. Pertemuan antara langit-langit dengan dinding, dinding dengan dinding lagi, dinding dengan lantai harus dibuat melengkung ya. Kemarin sudah saya berikan contohnya menggunakan epoksi, kemudian tidak ada sudut. Semuanya menggunakan lengkungan ya.
supaya mudah dibersihkan. Permukaan langit-langit dinding harus kedap, tidak melepas atau menahan partikel, tahan terhadap bahan pembersih, dan metode pembersihan tidak merupakan media pertumbuhan mikroba. Nah, kemudian untuk lingkungan, kita mengendalikannya dengan apa? HVAC. Ya, dengan HVAC dan sistem pengolahan air. Ya, kemudian ada juga AHU, ya, atau air high unit. Jadi dia itu digunakan untuk untuk memastikan bahwa sistem pengendalian udara di industri farmasi sangat baik, ya. Jadi tidak, dan pengolahan airnya juga sangat baik. Jadi tidak ada limbah yang masuk dekat dengan area produksi. Ya, tadi HVAC, contohnya HVAC itu apa? Heating, ventilation, and air conditioning. Artinya apa? Pemanasan, kemudian sirkulasi udara, dan suhu itu sangat dikontrol di sini, ya. Jadi laju aliran udara, jumlah partikel, suhu dan kelembaban, kualifikasi peralatannya, divalidasi prosesnya. Kemudian untuk water treatment-nya atau pengaturan sistem pengairannya adalah tujuan pemakaian airnya untuk apa. Biasanya gini, air itu dalam industri farmasi itu dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Jadi kalau PW atau pure water itu biasanya digunakan untuk pencucian, cuci-cuci alat yang bersih, yang kotor, kemudian cleaning validation ketika kita selesai memproduksi suatu obat, kemudian mau masuk ke produk berikutnya, itu menggunakan pure water atau biasa disebut PW, ya. Kemudian ada yang disebut dengan WFI. WFI itu water for injection. Biasanya dia merupakan air steril yang digunakan untuk pencampuran obat-obat untuk area di di area steril, ya. Kemudian proses yang dipilih itu seperti apa, peralatan yang diperlukan itu apa, kemudian loop sistemnya seperti apa, kemudian yang paling penting adalah qualification and validation, atau bagaimana penggunaan alat dan sistem kontrol air di industri farmasi itu kualifikasinya baik dan valid secara penilaian. Kemudian untuk pembersihan dan sanitasinya, melakukan sebuah pencatatan, baik pembersihan, sanitasi, sterilisasi, inspeksi, semuanya harus dicatat, ya. Thank you, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat bahwa sanitasi dan hygiene merupakan parameter penting dalam industri farmasi, so mulai sekarang harus bisa menjaga sanitasi dan higienis, ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.